Sidang perdana kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jombang pada 27 Januari 2022 kemarin. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa Tubagus Jody dengan pasal berlapis. Lantas bagaimanakah tanggapan Haji Faisal tentang sidang perdana Jody yang telah menyebabkan anak sulung dan menantunya meninggal dunia itu? Benarkah Haji Faisal sudah memaafkan perbuatan Jody? Pasca mengalami kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kini diketahui Jody tengah mendekam di rumah tahanan Polres Jombang, Jawa Timur. Lantas seperti apakah pesan khusus dari Jody untuk sang ayah? Benarkah kini Jody menjadi pribadi yang lebih baik dan religius selama mendekam di balik jeruji besi? Di sisi lain, ketika proses hukum Tubagus Jody masih bergulir di ranah hukum, keluarga Haji Faisal kini tengah mempersiapkan acara pengajian untuk memperingati 100 harian berpulangnya Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Lantas benarkah acara tersebut akan diadakan secara terbatas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perdana kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akhirnya digelar. Bertempat di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Tubagus Jody yang tidak lain dan tidak bukan adalah sopir mobil yang diduga menyebabkan kecelakaan maut itu terjadi. Dalam sidang yang digelar secara virtual pada 27 Januari 2022 kemarin, Jody didakwa dengan pasal berlapis yaitu dugaan pelanggaran pasal 311 ayat 5 Undang-Undang LLAJ, pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ, dan pasal 311 ayat 3. Sedangkan untuk sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis pekan depan dengan agenda penghadiran saksi. Mengenai sidang perdana kasus yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Haji Faisal pun angkat bicara. Bagi ayah Bibi Andriansyah itu, kini ia dan keluarga telah memaafkan kelalaian yang dilakukan Jody di masa lalu yang mengakibatkan berpulangnya putra sulung dan menantunya di Tol Jombang 4 November 2021 lalu. Kendati demikian, meskipun telah memaafkan Jody, Haji Faisal tetap berharap proses hukum terus berlanjut karena Jody harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Oleh karena itu, kini Haji Faisal memilih untuk menyerahkan segala keputusan terkait Jody kepada proses hukum yang berlaku. Kalau masalah si Jordi, drivernya saya sih nggak intervensi, tentu nggak pantas juga ya. Pun juga pihak pengadilan, pihak kepolisian tentu nggak bisa juga diintervensi. Artinya saya nggak menanya-nanyakan, saya serahkan kepada hukum yang berlaku. Pihak kepolisian lah yang akan membuat, ya tentu yang lebih tahu. Kepolisian lebih tahu, tentu pihak pengadilan nanti yang akan memutuskan bersalah atau tidak, atau berapa hukuman yang pantas dia jalani, itu saya serahkan saja kepada pihak hukum yang berlaku.
berlaku. Yang melaporkan tentu pihak Jordi ini kan memang dia bersalah, dan walaupun tidak dilaporkan kan itu istilah hukumnya kan bukan delik aduan itu, bukan memang bersalah. Laporan masuk ke saya. Saya dihubungin oleh pihak ya di sana, pihak kepolisian menghubungi saya. Sudah sampai di mana, sampai begini, saya dihubungi. Cuman saya bilang, jawab saya, ya udah saya serahkan ke Bapak. Bagaimana baiknya, bagaimana hukum yang berlaku, ya tentu Bapak lebih tahu, dan hukum di sana lah yang akan memutuskan. Saya terima. Hukum secara secara kemanusiaan saya maaf. Dia kan datang pertama sekali itu kan dalam kapasitas dia minta maaf atas kelalaian anaknya. Mohon sekiranya dimaafkan, sebab menurut dia tentu tidak adalah unsur kesengajaan. Tentu kita selaku manusia yang demi kemanusiaan, saya juga memaafkan. Saya udah nggak ada dendam. Kenapa? Karena sepertinya sebelum ini ya si Dodi ini sama saya sebenarnya baik juga. Jadi apalagi kepada anak-anak saya, si Jordi ini baik, tidak ada masalah. Jadi cuma kelalaian memang ada di sini. Jadi tentu sesuai dengan hukum yang diterapkan, kelalaian itu kan tentu mempunyai konsekuensi hukum. Jadi bagaimana menurut hukum, apa yang harus diterapkan kepada dia, ya saya serahkan kepada hukum. Dia akan terima apapun nanti? Ya, saya terima. Apapun saya terima. Sudahlah, toh semuanya sudah terjadi kan gitu. Yang penting dia menyesali akan suatu perbuatan. Itu aja. Kalau dengan kedatangan orang tuanya ke saya, sepertinya menyesali. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi akhirnya membuat Jody harus menjalani sidang perdananya kemarin. Lantas bagaimanakah pesan khusus Jody pada sang ayah? Serta seperti apakah kondisi terkini Jody di balik jeruji besi? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pasca mengalami kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Tubagus Jody kini tengah meringkuk di balik jeruji rumah tahanan Polres Jombang, Jawa Timur. Jody pun mengucapkan pesan haru pada sang ayah agar tidak terlalu memaksakan diri untuk menjenguknya. Karena tak bisa dipungkiri ongkos transportasi dari Bogor ke Jombang tidaklah murah. Jody pun mengkhawatirkan kondisi finansial keluarganya. Bagi Jody, yang ia butuhkan kini hanyalah kiriman doa dari keluarga dan orang terdekat agar dirinya diberikan kekuatan untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Sang ayah pun merasa terharu atas kegigihan putranya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya di masa lalu. Kondisi saat ini mungkin Kak Jody sendiri mungkin seperti apa, Komandan? Masih ada di tahanan Polres. Dia juga aktif beribadah, dan juga dia udah lebih tenang sekarang karena mungkin menyesali kegiatannya. Ada yang udah mengunjungi Kak Jody-nya lagi gitu? Hanya pertama kali waktu Jody dimasuki, dia ngantar dari rumah sakit ke ke tahanan Polres Jombang. Setelah itu nggak datang lagi. Dia berpesan seperti ini, Pak, jangan paksain kesini kalau nggak punya uang. Cukup doain Jody saja. Bilangin sama mama, anggap aja Jody lagi mondok, luar biasa, itu cukup dewasa. Ya karena mungkin berpikir dari Bogor ke Jombang kan lumayan besar ya biayanya. Kalau punya uang kesini, kalau nggak punya uang, doain aja Jody biar sehat, biar bisa menghadapi keselamatan. Karena ini masalah ya, yang ngebuat Jody harus bertanggung jawab. Saya kaget dengan pernyataan seperti itu. Kaget, bangga, ya. Karena saya berpikir tanggung jawab banget nih.
sedih lah gitu kan, kabarnya seperti apa. Tapi saya yakin dengan kondisi Jody, dengan kesiapan Jody mental, dia bisa menghadapi ini dengan tabah. Udah waktu itu pernah nemuin Pak Faisal, tapi ke Dedi belum? Belum. Berharap datang dulu menemui Dedi mungkin atau seperti apa? Ya kalau dia mau datang ya terima, kalau nggak datang ya sudah lah. Yang penting kan Dedi sudah memaafkan, biarkan proses hukum berjalan. Ya intinya kan proses hukum. Resmi menjadi tahanan Polres Jombang sejak Kamis 11 November 2021 lalu, Tubagus Jody kini dikabarkan mengalami penurunan berat badan yang amat drastis. Kendati demikian, sang ayah mengabarkan bahwa Jody kini dalam kesehatan sehat secara mental dan fisik. Tak hanya itu, Jody kini dikabarkan berubah menjadi sosok yang lebih religius sejak mendekam di balik jeruji besi. Lantas bagaimanakah tanggapan sang ayah tentang perubahan positif yang terjadi dalam diri Tubagus Jody? Jody sekarang kondisinya baik, mendekati pulih ya, artinya sudah bisa menerima keadaan. Dari pertama juga sudah menerima keadaan ya, tapi psikisnya kemarin masih agak down lah. Tapi beriring waktu, selama di sel mungkin ada teman-temannya yang bisa sedikit mengaji, sedikit ini akhirnya semangatnya pulih kembali, kondisinya sehat, alhamdulillah sehat, tegar. Jody secara fisik ada sedikit perubahan, memang ada sedikit tambah bersih ya, tambah bersih, agak kurus karena makannya teratur, artinya tapi segar bugar sehat. Lingkungan di situ alhamdulillah teman-teman yang satu sel menurut cerita Jody menerima keadaan Jody. Jadi di situ jadi juga ada bimbingan dari teman-teman satu selnya yang kebetulan pandai agama ya di sana. Di situ jadi belajar mengaji, belajar sholat, malah ada beberapa waktu mereka ngaji bersama. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lah ke depannya. Di samping itu juga Jody juga menjadikan Jody manusia yang lebih baik lah. Karena walaupun segimanapun kelalaian itu ada di pihak Jody. Walaupun pendapat saya Jody juga sebetulnya korban ya. Cuman korbannya ada termasuk korban juga lah. Artinya sekarang mempertanggungjawabkan di dunia ini ya satu-satunya jalan dengan proses hukum yang sedang berlanjut. Di tengah bergulirnya kasus kecelakaan maut Vanessa dan Bibi, keluarga Haji Faisal kini sedang merencanakan acara pengajian 100 harian berpulangnya Vanessa dan Bibi. Lantas benarkah pengajian akan digelar secara terbatas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jelang peringatan 100 harian mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang akan digelar pada awal Februari mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan oleh Haji Faisal dan keluarga besarnya. Sebelumnya, Haji Faisal memang berencana untuk melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah melibatkan Ikatan Keluarga Minang dalam acara tersebut. Namun, agaknya ada sedikit perubahan.
Pasalnya secara mengejutkan, Haji Faisal menuturkan jika akan melaksanakan acara tersebut secara terbatas. Benarkah jika ini lantaran banyak orang yang terpapar virus corona varian Omikron yang belakangan ramai dikabarkan tengah naik? Atau justru ada hal lainnya yang membuat Haji Faisal merubah rencana peringatan 100 harian mendiang anak dan menantunya tersebut? Kalau masalah 100 hari rencana saya akan mengadakan di masjid. Namun karena COVID ini semakin hari semakin berkembang, ya, apalagi kita di DKI, virus Omikron ini beritanya sudah mulai agak mengeri-ngeri juga saya. Jadi kami dari pihak keluarga mengundurkan niat kami. Kami mengadakan 100 hari dengan terbatas. Karena menerima masukan juga. Tentu kita pertimbangkan juga risiko ya. Jangan sampai kita karena mengadakan 100 hari nanti habis itu banyak yang menindah lagi virus Omikron ini kuranglah baik. Jadi mungkin kami akan mengadakan masih di sini masih di rumah ini. Nah, kemudian dengan jumlah yang datang jumlahnya terbatas. Enggak banyak. Akan mengundang anak-anak yatim juga Pak Haji? Mungkin enggak, karena Omikron kan sedang berkembang. Kalau kita akan memberi ya kita beri aja lah. Itulah yang sedang dipikirkan. Tentu saya harus berkonfirmasi juga dengan pihak pihak lingkungan setempat atau umpamanya pemerintahan setempat. Berapa orang sih yang bisa kita pantas kita berkumpul gitu. Soalnya kalau banyak-banyak nanti kembang. Ya, saya memikirkan kita bersama juga. Ya, meski tengah disibukkan dengan berbagai persiapan peringatan 100 harian mendiang anak dan menantunya tersebut, ternyata ada saja yang mengganggu pikiran Haji Faisal. Pasalnya, belum lama ini pihak Dodi Sudrajat kembali gencar merencanakan untuk memindahkan makam putrinya Vanessa Angel yang sebelumnya berlokasi di TPU Malaka, Jakarta Selatan, menjadi ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Atau di lokasi yang sama, di mana mendiang sang ibu dari Vanessa Angel juga dikebumikan. Lantas seperti apa Haji Faisal menanggapi keinginan besannya tersebut? Benarkah Haji Faisal pasrah jika hal tersebut dibenarkan oleh pihak pengadilan? Jadi mimpi kemarin tanggal 21 itu Dedi sakit ya. Dedi sakit, jadi minum obat. Jadi sebenarnya jam 12 malam itu pingin kumpul semua sama mamanya Vanessa, sama Cika, sama Mayang. Untuk kita jam 12 itu mendoakan ya, mau sholat terus mendoakan, tapi nggak bisa karena tidur udah sakit. Itu saya dimimpikan mimpinya Vanessa ingin cepat-cepat makamnya dipindahkan ke Satu Liang dengan mamanya, ingin secepatnya dipindahkan. Itu mimpi saya. Jadi itu permintaan Vanessa pada malam di hari ulang tahun dia. Nggak diceritakan alasannya, pokoknya dia bilang dia ingin secepatnya dipindahkan ke makam mamahnya, Satu Liang dengan makam mamahnya. Kalau soal makam mau dipindahkan juga ya sama, jawabannya saya seperti yang dulu juga. Bagi saya sih sejauh ini tentu saya tidak setuju, tidak suka saya. Tapi kalau memang ada kekuatan hukum bagi dia untuk memindahkan dan sah, ya tentu saya nggak bisa berbuat banyak. Tentu saya maunya yang anak saya yang tidak ditaati. Kalau anaknya mau ditaati, kalau secara hukum sah, secara agama boleh, ya saya mau berbuat apa? Saya mau berbuat apa? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu siang,
sore dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.